kena tilang katanya gitu kan. Kok kira kenapa gitu loh, ternyata halo sobat SMSI, kembali lagi di Topsi bareng SMSI. Saya Eva Pardiana bersama tim SMSI Kota Bandar Lampung saat ini sedang berada di seputaran Tugu Adipura Kota Bandar Lampung. Saat ini kami ditemani para polwan cantik dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Ada yang tahu kenapa hari ini SMSI kongkonya bareng para polwan? Karena di bulan ini, tepatnya tanggal 1 September 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Polwan yang ke-77. Nah, di sebelah saya akan kami kenalkan ada Mbak Alvira, ada Mbak Hani, ada Mbak Rina, dan juga ada Mbak Intan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng SMSI Bandar Lampung. Nah, kita akan tanya lebih dalam ke teman-teman polwan tentang seperti apa sih dedikasi dan juga kiprah mereka di lapangan. Saya boleh langsung tanya ya, mungkin ke Mbak Alvira dulu. Mbak Alvira boleh ceritain nggak sih, dulu tuh cita-cita nggak jadi polwan? Dan kenapa memilih jadi polwan? Soal cita-cita ya? Iya. Kalau dulu sih, kenapa saya mau jadi polwan ya Mbak? Dulu waktu kami SMA, itu sering nih ada polisi, polwan, dan dulu tuh ada taruna-taruni juga. Ke sekolah-sekolah, itu sosialisasi terkait pendaftaran Polri. Jadi hari itu, aku lihat ya, menarik gitu ya Mbak ya. Keren juga ya, jadi taruna, jadi taruni, polisi. Bisa kali ya kita coba juga dulu daftar ya. Saat itu udah nih terbuka hati buat daftar, kayak coba daftar jadi taruna pol. Nah, dan alhamdulillah tuh Mbak daftar dan proses penyeleksian, dan alhamdulillah kami lulus. Lulus terpilih dan sampai saat ini menjadi anggota Polri. Wah, Masya Allah. Berarti memang sudah sejak awal terinspirasi dari kakak-kakak taruna-taruni yang hadir di sekolah. Akhirnya sekarang saat ini sudah menjadi polwan. Keren ya teman-teman. Nah, ada alasan spesifik nggak kenapa memilih Satlantas Polresta Bandar Lampung? Apa ini pilihan kita pribadi atau penempatan? Seperti apa, bisa dijelaskan? Alasan saya kenapa bergabung di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung ini, ya ini pilihan saya sebenarnya. Oh gitu. Kenapa? Karena menurut saya Satuan Lalu Lintas ini itu merupakan etalase Polri, di mana kita dalam pelaksanaan tugas kita terjun langsung di lapangan, ketemu langsung dengan masyarakat, diatur di jalan, sehingga menurut saya kita bisa langsung menerapkan tauladan dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Dan besar harapan saya juga bisa menjadi contoh dan tauladan saya kepada anggota maupun seluruh masyarakat. Apa sih Mbak yang membedakan peran polwan sendiri di lapangan dengan para polisi pria lainnya? Perbedaannya ya Mbak. Kalau menurut saya untuk perbedaan peran polwan, dan biasanya kita punya polki ya Mbak ya, kalau polisi laki-laki. Menurut saya itu polwan dan polki sama aja sih Mbak, karena dimana kita itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, satu tujuan yang sama, di mana tugas kita yaitu memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu sama semua, jadi dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada yang dibedakan polwan maupun polisi. Nah, selanjutnya kita akan tanya-tanya ke Mbak Hani. Nah, nih Mbak Hani, bagaimana sih rutinitas sehari-hari seorang polwan dalam menjalankan tugasnya? Bisa diceritain nggak nih dari pagi sampai ke sore hari? Ya, sebenarnya kita melaksanakan apel pagi. Kita apel pagi terus bertugas. Setelah apel kita melakukan pengaturan jalan di titik-titik kepadatan kendaraan ataupun di titik kerawanan kecelakaan. Setelah kita melakukan pengaturan, kita memberikan himbauan tentang tertibnya berlalu lintas kepada masyarakat. Setelah kita melakukan pengaturan di jalan, kita kembali ke satuan untuk melaksanakan pelayanan pada akuntansi. Itu sampai siang. Setelah itu kita istirahat sebentar, kemudian kita lanjut lagi kakak. Kita lanjut lagi melakukan pengaturan di sore hari. Itu di kepadatan kendaraan, dan tak lupa kita memberikan himbauan kepada masyarakat tentang
aktivitasnya dari pagi sampai sore di jalan selalu ini ya. Ada pengalaman unik dan lucu nggak sih saat bertugas di lapangan nih? Pengalaman uniknya pas banget nih, kemarin kita sempat nilang pengendara yang melanggar di Jalan Kartini, dan dia pada saat kita berhentikan dia tuh udah alhamdulillah saya kena tilang gitu kan. Kok kita kenapa gitu loh, ternyata dia sempat bercerita bahwasannya dia sering nonton edukasi TMC Satlantas Polres Sabana Lampung. Dan dia juga ingin mencontohkan pada temannya bahwa bahwasannya itu temannya yang nggak pakai helm, makanya kan teman di belakangnya. Oh itu nggak baik, dan dia berjanji untuk kedepannya tidak mengulanginya lagi. Jangan-jangan dia udah berdoa tuh sebelum berangkat, semoga ditilang. Semoga ditilang. Iya. Alhamdulillah. Kenapa? Ternyata dia emang sering melihat edukasi kita di sosmed. Artinya edukasi dari rekan-rekan Satlantas Polres Sabana Lampung sudah sampai ya ke masyarakat. Nah, kalau untuk terkait tantangan nih di jalan, ada nggak tantangan terbesar yang dihadapi? Kalau yang tadi kan unik ya, kalau ini yang tantangan apalagi jam-jam sibuk. Ya benar. Tantangan terbesar itu misalnya di pagi hari ya Mbak, jam-jam keberangkatan anak sekolah, di jam-jam keberangkatan kerja, itu kan untuk kepadatan jalan itu kan meningkat ya. Itu sih yang yang membuat kita tantangan besar untuk melakukan pengaturan di jalan. Ketemu sekian banyak pengendara di jalanan, pasti kan ada duluan yang tidak sabar untuk berkendara. Itu sih tantangan terbesar kita. Selamat pagi Pak. Nah, kebetulan banget nih pagi ini kita sudah kedatangan Bapak Kasat Lantas Polres Sabana Lampung, Bapak Kompol Ridho Rafika. Makasih ya Pak sudah bergabung bersama kita. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih Pak soal kiprahnya Polwan, karena kan tanggal 1 September ini bertepatan dengan Hari Polwan ya Pak ya. Kita sekalian tanya-tanya aja nih ya ke Bapak Kasat Lantas. Ini kan di belakang kita sudah ada banner Pollantas Menyapa. Nah, kita juga masyarakat sudah mulai sering nih Pak dengar program ini. Boleh diceritain nggak sih Pak program Pollantas Menyapa ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi kegiatan program Pollantas Menyapa ini adalah implementasi dari Polri ke masyarakat. Supaya lebih mendekatkan diri anggota Pollantas khususnya kepada masyarakat yang menggunakan jalan dan masyarakat yang ada di Ada strategi khusus nggak sih Pak yang dilakukan oleh teman-teman Pollantas nih biar program ini bisa langsung mengena gitu ke masyarakat? Ya, program Pollantas Menyapa ini kan sebagai sosialisasi, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk apa sih tertib dalam prioritas seperti apa. Kita lebih cenderung melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung dan masyarakat pengguna jalan yang melintas Kota Bandar Lampung supaya lebih patuh dan taat pada aturan lalu lintas. Cara ya kita selain sosialisasi, edukasi, kemudian dengan kegiatan bakti sosial, dan kita lakukan kegiatan juga dengan apa seperti kopi mopping sama para pengguna jalan yang ada baik komunitas motor maupun komunitas yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah tadi bicara soal ada disebut komunitas, ada sasaran khusus nggak sih Pak dari program Pollantas Menyapa ini? Apakah untuk kalangan-kalangan tertentu atau masyarakat secara umum? Kalau targetnya sih bagaimana upaya meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan, kemudian menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ya kalau target-targetnya yang lain nggak ada, karena kita lebih mendekatkan kepada masyarakat, khususnya para pengendara atau masyarakat pengguna jalan di Kota Bandar Lampung. Artinya sasarannya seluruh masyarakat pengguna jalan itu yang jadi sasaran dari program Pollantas Menyapa, betul ya Pak ya? Nah, Pak, bertepatan dengan Hari Jadi Polwan yang ke-77 ini, ada nggak sih harapan dari Bapak yang mau disampaikan ya untuk teman-teman Polwan terkait fungsi dan peran mereka? Karena peran Pollantas sendiri saat ini sudah nggak ada perbedaan lagi
Bisa kita lihat bersama, kalaupun ada pada saat kegiatan strong point pagi atau penggelaran mobil pada pagi hari maupun sore hari, Polwan ini sudah selalu berada di masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna jalan di Kota Bandar Lampung, dan kemudian turun juga ke sekolah-sekolah memberikan edukasi kepada adik-adik kita bagaimana sih untuk upaya meningkatkan tertib lalu lintas, mulai dari sejak dini dari TK, kemudian pembinaan ke polisi cilik, polisi keamanan sekolah ke PKS, kemudian menjadi struktur di sekolah-sekolah yang lebih mengenai dan tepat sasaran kepada usia generasi Gen Z ya, yang tentu saja kalau pendekatan secara yang dilakukan oleh Polwan pastinya lebih mengena dan lebih menyentuh. Dan harapan saya kepada adik-adik saya Polwan, kepada Polwan di Polda Lampung maupun Polres Bandar Lampung untuk tetap semangat melakukan pengabdian pada masyarakat dan memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa juga tetap keluarga yang nomor satu, dan semoga apa yang sudah dilaksanakan selama ini terus berkesinambungan dan memberikan arti yang manfaat yang banyak bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Oke, itu tadi dia harapan dari Bapak Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung tentang untuk polwan-polwan yang ada di Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya bersama kita di tengah terik matahari, tapi udah biasa ya Pak ya? Biasa, parfumnya bau matahari semua. Oh gitu, tapi nggak apa-apa, ini masih wangi-wangi. Saya permisi dulu ya, Oke, terima kasih banyak Ya. Pak. Setelah tadi kita ngobrol sedikit dengan Bapak Kasat Lantas, kita lanjut lagi ya ngobrol dengan teman-teman polwan dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Ini selanjutnya ada Mbak Rina. Halo Mbak Rina, bisa diceritain nggak sih, ini tadi kan kita sudah dengar ya tugasnya polwan di jalan itu ternyata cukup berat, apalagi tadi Mbak Hani jelaskan pada saat-saat yang padat gitu. Pernah nggak sih ketemu pengendara yang ngeyel nih, nggak mau diatur? Nah, itu kayak mana tuh biasanya pendekatan yang dilakukan? Sebenarnya kalau untuk masyarakat Kota Bandar Lampung ini sendiri sudah tertib dan patuh dalam berlalu lintas ya Mbak ya. Cuma di lapangan memang selalu ada saja yang pengendara sulit untuk diatur. Bagaimana sih kita menanganinya? Yang pertama, kita harus tetap humanis. Lalu yang kedua, kita menetikan dulu nih kendaraannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu pengendara yang lain. Dan yang ketiga, kita berikan teguran dan juga perhatian tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Karena kita sebagai anggota Polri, khususnya di Satuan Lalu Lintas, itu tidak selalu mengedepankan untuk penindakan. Oke. Namun kita berikan dulu teguran-teguran, dan apabila pengendara tersebut berpotensi untuk terjadinya laka lantas, baru kita akan memberikan penindakan secara tegas dan terukur seperti itu. Oke, nah itu tadi selama di lapangan, berdasarkan yang Mbak Rina lihat, ada perbedaan nggak sih reaksi masyarakat ketika mereka dihadapkan langsung dengan para polwan dibandingkan ketika mereka berhadapan dengan Polki tadi ya? Oh iya, kalau perbedaannya pasti ada nih. Karena masyarakat kita sendiri kalau melihat polwan itu kayak merasa lebih humanis, lebih ramah, lebih ayu. Jadi mereka tuh kayak nggak takut gitu kalau misalnya ketemu polwan ketika pengamanan di jalan raya. Yang padahal intinya itu kalau untuk polwan dan juga Polki itu sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, tujuan yang sama, yaitu menciptakan Kamsul Picture Lantas yang kondusif. Sebenarnya kita tuh sama-sama, tanggung jawabnya sama. Cuma kebanyakan masyarakat itu kayak kalau lihat polwan malah, "Hai Bu Polwan, Ya, kayak betul, mau aku dong Bu." Ya. Jadi kayak kita sama masyarakat tuh kayak bertemuan, kayak udah kenal gitu. Padahal sebenarnya tanggung jawab dan juga tugas seorang polisi wanita dan juga polisi laki-laki itu sama, menciptakan Kamsul Picture Lantas yang kondusif. Benar, sebenarnya sama aja ya, mau Polki ataupun polwan, itu tugas dan fungsinya sama aja. Tapi emang benar, saya pun merasakan ketika kita berhadapan sama polwan tuh jadi ngerasa lebih aman dan lebih nyaman juga walaupun ditilang. Nah ini Mbak Rina, berhadapan dengan banyak orang, tadi kita harus dengan sabar mengingatkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Kan tentu pasti ada dong kesel-keselnya, ya nggak sih?
Iya sih kalau Nggak juga. Karena kita udah dilatih untuk selalu humanis di Oh, nggak ada ternyata kesel-keselnya. Nggak Nah, boleh. Kalau ada apa? juga harus nggak boleh. Oh, kalaupun ada kesel-keselnya nggak boleh. Nilai apa sih yang dipegang sama teman-teman poluan nih agar tetap sabar dan tetap melayani masyarakat dengan humanis tadi? Nah, kalau nilai kita yang selalu kita pegang nih, karena kita kan sebagai anggota Polri ya, jadi kita harus menjaga marwah seorang anggota Polri. Yang mana sesuai slogan kita nih Mbak, Polri untuk masyarakat. Jadi kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan, pengabdian yang terbaik untuk masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Jadi walaupun di lapangan teman-teman poluan ini ketemu dengan para pengendara dengan tipikal yang beda-beda, harus tetap sabar dan humanis dalam melayani karena itu tadi yang dipegang prinsipnya. Oke, terima kasih Polri untuk masyarakat. Nah, sekarang kita tanya-tanya ke Mbak Poluan yang paling ujung, ada Mbak Intan. Halo, Mbak Intan, silakan menyapa Sobat SMSI. Mbak Intan, bisa ceritain nggak sih gimana cara Mbak Intan selama ini ya menjaga semangat di tengah situasi sulit? Karena jadi poluan ini kan nggak selalu mudah ya di lapangan. Ada kalanya juga ikut membantu pengamanan misalnya pada saat aksi gitu kan. Nah, untuk menjaga semangat di dalam diri itu seperti apa Mbak Intan? Ya, itu sebenarnya di semangat ya, semangat itu sebenarnya cukup mudah untuk menjaga semangat ya. Apalagi kita berada di lingkungan yang positif dan harus selalu berpikir positif. Contohnya kita mau ke suatu tujuan. Kalau kita sudah berpikir yang tidak, itu kemungkinan besar akan terjadi. Begitu juga saya merefleksikan diri saya sebagai anggota Polri. Apabila saya berpikir selalu positif, seperti akan berdampak positif untuk diri saya maupun Selalu afirmasi positif biar tetap semangat dan termotivasi untuk melayani masyarakat. sampai sekarang saya terapkan. Kadang-kadang ya. Ada nggak sih tokoh atau inspirasinya Mbak Intan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi di Indonesia ini? Ada tentunya para senior-senior poluan yang lebih awal menggunakan jalan ya untuk bisa berdiri sejajar dengan para laki-laki ya. Tentunya membuktikan bahwa perempuan juga mampu memberikan contoh yang baik bagi halayak ramai. Mbak Intan boleh tanya nggak sih sudah berkeluarga apa belum ini? Coba banyak Kayaknya belum ya, soalnya kayaknya masih baru lulus SMA. Oh udah, Masya Allah. Sudah punya anak dua juga, Sudah punya anak dua. Terlihat sangat muda ya, padahal hari-harinya di lapangan, di jalan ya. Mbak Intan ini karena sudah berkeluarga, boleh tahu nggak sih gimana cara Mbak Intan menyeimbangkan tugas sebagai ibu, istri, dan juga tugas sebagai poluan di lapangan? tentunya harus seimbang ya antara tugas saya sebagai anggota polisi dan juga sosok di keluarga saya. Apabila saya sudah tugas ya saya harus fokus penuh pada tanggung jawab saya, menjalankan perintah dengan rasa penuh tanggung jawab. Apabila saya sudah kembali ke rumah ya saya hadir secara penuh untuk keluarga saya sebagai ibu dan juga sebagai istri. Tentunya itu perlu bisa terlaksana dengan dukungan penuh dari keluarga saya, dari orang-orang dekat saya. Awalnya dulu awal-awal jadi poluan sulit nggak sih Mbak? Harus tetap bertugas di lapangan apalagi udah punya anak dua gitu. Oh, kalau awal-awal sih sempat terbentur karena anak harus diberikan ya. Tapi makin kesini makin bisa untuk mengaturnya. Keren-keren. Semoga teman-teman poluan yang punya dedikasi yang tinggi di lapangan tetap bisa menyeimbangkan kehidupannya antara tugas sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai pengatur lalu lintas di jalan berhadapan dengan masyarakat yang macam-macam tadi ya. Kalau kita lihat tugasnya Polantas ini kan cukup berat ya. Banyak yang beranggapan bahwa tugas sebagai polisi lalu lintas ini mungkin hanya cocok dilakukan oleh kaum pria gitu. Nah, ini kalau menurut pandangan Mbak Alvira sendiri seperti apa? Benarkah seperti itu? Apakah pekerjaan ini sebenarnya cocoknya laki-laki aja nih yang pegang gitu? Kalau menurut saya sendiri sih Mbak ya, saya pribadi itu saya nggak setuju sih Mbak. Kenapa? Karena walaupun polisi lalu lintas ini terjun
langsung di lapangan, ketemu dengan masyarakat, jika melakukan pelanggaran kita langsung tegur. Saya rasa hal ini bisa dilakukan untuk poluan juga, Mbak. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk peran lalu lintas ini sudah dipegang untuk seluruh poluan dan Polki juga sama, nggak ada yang dibedakan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena terbukti nih, Mbak, di Polda Lampung. Nah, pimpinan kita ini memberikan kepercayaan nih kepada poluan-poluan terbaik. Contohnya di mana nih, Mbak? Jadi Kasat Lantas, yaitu di Pesawaran. Kasat Lantasnya Poluan, Bu Baba, Mbak Suji. Itu contoh nyata kalau poluan itu sangat pantas dan sangat layak dan bisa berbuat lebih baik jika diturunkan langsung di satuan lalu lintas. Iya, benar sekali ya. Sekarang kita sudah cukup banyak lihat untuk memegang jabatan-jabatan penting di level daerah hingga nasional. Itu ternyata banyak juga loh polisi-polisi wanita. Dan selanjutnya Mbak Elvira, menurut Mbak seberapa penting sih poluan ini harus mendekatkan diri ke masyarakat biar lebih dekat? Karena kita tidak pungkiri ya, mungkin masih ada saja di masyarakat di sekitar kita yang punya kalau polisi begini nih gitu kan. Mungkin ya seperti apa ya cara yang dilakukan dan seberapa penting melakukan pendekatan? Kalau menurut saya, Mbak, ya, poluan ini sangat penting, Mbak, dalam mendekatkan diri dari Polri kepada masyarakat. Kenapa? Karena poluan itu memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keindahan, ya. Tentunya pasti mengedepankan etika, tapi selain itu kita juga harus tetap tegas. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Contohnya nih, Mbak, kemarin pada saat aksi unjuk rasa nih, itu kami di Polresta Bandar Lampung ini, Bapak Kapolresta Bandar Lampung menempatkan nih poluan-poluan terbaik sebagai etalase di depan nih, yang paling pertama menghadapi aksi unjuk rasa. Itu yang terjun langsung itu ya poluan-poluan kita. Kenapa? Karena menurut pimpinan kita, poluan ini sangat layak nih untuk berkomunikasi kepada masyarakat, untuk memberikan himbauan bahwa pada pelaksanaan aksi unjuk rasa ini kita harus menjalankan sesuai dengan SOP dan berjalan secara humanis, sehingga aksi unjuk rasa kemarin itu berjalan secara aman dan berujung damai. Wah, betul banget nih. Pada saat aksi pekan lalu ya, ketika mahasiswa menggeruduk gedung DPRD Provinsi Lampung, dan kita dapat apresiasi yang luar biasa dari pimpinan kita di level nasional bahwa aksi di Lampung berjalan dengan sangat damai dan ternyata ada peran poluan di dalamnya. Terima kasih. Paling depan lagi. Terima kasih nih Mbak Poluan, ibu-ibu poluan yang sudah mendedikasikan dirinya mengamankan unjuk rasa kemarin ya. Peraturan lalu lintas, tidak menerobos lampu merah, tidak melawan arus, menggunakan helm SNI, jangan sabuk pengaman, tidak kebut-kebutan, jaga jarak aman, kemudian hindari mengemudi pada saat lelah atau mengantuk. Ini dengarkan ya, terutama bapak-bapak yang masih suka melanggar itu tadi. Juga nih. Oh benar. Jalan kiri. Benar. Sebenarnya malah ibu-ibu ya yang banyak jadi oknum tadi pelanggar lalu lintas, tapi sedikit ya, nggak banyak. Nah ini Mbak Hani, ada nggak pesan yang mau Mbak Hani sampaikan kepada generasi muda kita nih, mungkin yang saat ini Sobat SMSI ada remaja-remaja muda, anak-anak muda yang bercita-cita juga seperti poluan, seperti Mbak-Mbak yang ada di depan ini. Apa pesan yang mau disampaikan? Pesannya selalu semangat menggali potensi diri, belajar yang rajin, kemudian tidak mengebutan yang mengakibatkan kecelakaan, kemudian mempersiapkan mental dari jauh-jauh hari untuk menggapai kesuksesan menjadi anggota Polri. Ya, semoga teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi poluan harapannya bisa tercapai. Mbak Intan, bisa dijelaskan nggak sih ke kita, menurut Mbak secara pribadi, apa makna Hari Poluan buat Mbak ini? Makna Hari Poluan secara pribadi ya Mbak ya, bagi saya Hari Poluan itu bukan cuma sekedar peringatan, tapi juga momentum ya untuk kembali mengingatkan tentang arti pengabdian seorang wanita yang memilih jalan sebagai pengabdi negara.
Dan itu sudah menjadi refleksi pada tubuh dan motivasi kami yang terbaik untuk orang-orang sekitar dan orang-orang yang percaya. Tentunya dengan melaksanakan peran yang mulia ya keluarga. Jadi peringatan Hari Polwan ini membuat teman-teman Polwan semakin mengokohkan motivasinya dan juga tujuannya untuk mengabdi untuk keluarga dan juga masyarakat. Tadi kita dengar cerita dari Mbak Alvira, kalau di tahun ini teman-teman Polwan dari Satlantas Polresta Bandar Lampung merayakan Hari Jadi Polwan dengan situasi yang cukup meriah sambil mengamankan aksi ya. Tapi memang sebenarnya biasanya nih apa sih yang dilakukan teman-teman Polwan nih untuk merayakan hari jadinya? Boleh dijawab mungkin sama Mbak Rina? Ya, kalau kita dalam menyambut Hari Ulang Tahun Polwan ya Mbak, tanggal 1 September kemarin kita baru merayakan Hari Ulang Tahun Polwan ke-71. Dan pada itu biasanya kita sudah melakukan bakti sosial ke panti asuhan, lalu juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang peran Polwan itu seperti apa. Nah, biasanya juga pas di tanggal 1-nya itu kita merayakan biasanya kan Mbak, pas di tanggal 1-nya itu kita biasanya merayakan. Namun kemarin di 1 September kita terkena tugas penting nih Mbak, tugas penting sebagai garda terdepan, sebagai strategi Kapolresta Bandar Lampung yang mengedepankan Polwan di barisan terdepan untuk menghadapi masa unjuk rasa di tanggal 1 September kemarin. Jadi itu memang hal yang luar biasa bagi kami dalam perayaan tahun ini, karena biasanya kita tiup lilin, potong tumpeng, tapi itu kita dedikasikan perayaan kita untuk menjaga pengamanan langsung di depan 7.000 hampir masanya kemarin mahasiswa Lampung, dan alhamdulillah kita bisa menjalankan tugas dengan baik dan berakhir damai, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selain momen yang tadi Mbak ceritakan, ada lagi nggak sih momen paling berkesan selama Mbak Alvira bertugas sebagai seorang Polwan? Selama saya bertugas ya Mbak. Betul. Kayaknya yang kemarin ini paling berkesan ya Mbak. Karena kenapa saya bilang paling berkesan? Karena itu terjadi pada saat kami ulang tahun nih, 1 September. Itu bertepatan hari ulang tahun Polwan yang ke-77. Di mana kita yang harusnya merayakan ulang tahun, berbahagia. Namun pada saat itu kita harus ikut mengamankan aksi unjuk rasa. Tapi kita tetap bersemangat Mbak dalam menghadapi itu, walaupun harus merayakan ulang tahun, tapi kita merayakan ulang tahunnya dengan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Ya justru merayakan ulang tahunnya bareng-bareng sama teman mahasiswa seprovinsi Lampung. Keren-keren. Nah, ini bertepatan dengan Hari Jadi Polwan. Apa harapan Mbak Alvira untuk Polwan Indonesia, terutama Polwan-Polwan yang bertugas bareng-bareng nih di Kota Bandar Lampung? Pesan saya, sebelumnya saya mau ucapin nih Mbak, selamat hari ulang tahun, selamat hari jadi Polwan ke-77 untuk seluruh Polwan Republik Indonesia. Harapan saya semoga seluruh Polwan Republik Indonesia bisa berkiprah lebih baik lagi dan bisa memberikan contoh dan menjadi tauladan kepada seluruh anggota masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Oke Sobat SMSI Bandar Lampung, itu tadi perbincangan kita dengan para Polwan cantik dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Ini karena hari sudah mulai panas banget ya. Kita akhiri ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak-Mbak Polwan yang sudah berbagi bagaimana kiprah dan dedikasi mereka selama menjalankan tugasnya. Semoga Polwan di Indonesia tetap berjaya dan tetap selalu mengedepankan prinsip-prinsip humanis dalam melayani masyarakat dan tentunya makin disenangi oleh masyarakat. Oke, sekali lagi kami SMSI Bandar Lampung mengucapkan selamat Hari Polwan. Semoga Polwan sukses selalu. Sampai jumpa di episode kongsi berikutnya.